Awan hitam di hati yang sedang gelisah, daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Akhirnya baru jadi kenapa itu? Ini lihat, coba ibu lebih jelas lihat angka 8-nya. Namanya itu angka 8. Menulis tanggal 8-nya dia bikin 9 dulu ditarik, bukan maksud saya. Ini logika. Iya. Saya selalu 0 dulu dengan 0 lagi. Saya belum pernah sih, mohon maaf, saya belum pernah diperlihatkan ini. BAP-mu tidak seperti itu, makanya saya tanyakan kembali ingatan saudara. Nah, kejadian itu sudah lama, makanya sesuai dengan BAP kalau memang saya lupa. Gak boleh begitu, ini masalah nyawa orang loh. Saudara itu polisi, jangan mempermainkan nyawa Bukan, masalah kejadian kan bisa saja kita lupa, tapi nggak begitu dong, nggak begitu nggak. Sembilan pasal menetapkan pengambilan permohonan terdakwa untuk penangguhan penahanan terhadap yang berasumsi di rumah hakim terhitung mulai 23 November Senin, mulai dari Senin. Musim itu tak berlalu, matahari segera berganti. Saksi ahli hukum pidana menyebut ada indikasi rekayasa dalam menjerat mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Bogor. Saksi ahli mempertanyakan status pemberi suap yang seharusnya juga ikut menjadi tersangka. Sidang kasus dugaan suap yang menyeret mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor Irianto terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli, di mana ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa, guna memberikan pendapatnya terkait kasus suap yang dirasa janggal.
Dalam keterangannya, Chairul Huda merasa aneh dengan dakwaan jasa penuntut umum yang mendakwa Irianto dengan pasal suap dan pemerasan. Pasalnya dalam kasus suap harus disertai dua tersangka yakni pemberi dan penerima suap. Namun dalam kasus ini si pemberi suap hingga kini masih misterius. Pihak kuasa hukum dan saksi mengaku melihat indikasi rekayasa kasus, salah satunya pemberi suap kepada terdakwa disinyalir merupakan seorang tahanan. Banyak sekali gambaran ilustrasi yang menunjukkan bahwa ini kasus direkayasa. Kan begitu. Bagaimana orang di dalam tahanan itu bisa keluar untuk kemudian memberi suap. Dalam kasus ini tidak ya? Dalam kasus ini tadi menurut keterangan penasihat hukum kan tidak. Yang bersangkutan dijadikan tersangka. Lalu bagaimana tidak dijadikan tersangka sementara delik ini hanya bisa terjadi karena terlibatan dua pihak. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa menegaskan kejanggalan kasus dugaan suap ini sudah terlihat sejak awal. Bahkan tim kuasa hukum pun sudah melaporkan dugaan rekayasa kasus kepada Propam Polda Jabar, Komnas HAM, Komisi Yudisial, hingga Komisi 3 DPR RI. Sehingga sebelum perkara ini dimajukan ke persidangan ini, kami sudah melakukan upaya hukum pra-peradilan. Meskipun upaya hukum pra-peradilan itu digugurkan karena memang ada azasnya, kalau perkara sudah dilimpahkan maka pra-peradilannya otomatis akan gugur. Nah, langkah-langkah selanjutnya karena kami yakin ini adalah suatu, seperti bahasa tadi teman-teman, suatu penjoliman karena dilakukan berdasarkan suatu rekayasa, maka upaya-upaya hukum di luar persidangan ini pun kami lakukan. Seperti diketahui, Sekretaris Dinas PKPP Kabupaten Bogor terjerat kasus dugaan suap izin PDRT rumah sakit dan villa sejak penangkapan oleh Satreskrim Polres Bogor Maret 2020 lalu. Dalam kasus ini, identitas si pemberi suap tidak muncul dalam jeratan kasus yang sama dan dipertanyakan sejumlah pihak. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tim penasihat hukum Irianto menjadi saksi bahwa ternyata tidak terjadi dari kita ya.